Hai teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu Desmai lagi teman-teman di minggu yang baru dan dengan materi video yang baru juga. Nah, seperti biasa ya, di minggu yang baru ini akan tayang 3 video baru. Jadi buat teman-teman semua silahkan menyimak videonya nanti sampai selesai semua. Thank you. Nah, untuk video-video pada minggu ini ya teman-teman, kita akan lebih banyak membahas hal-hal yang berkaitan dengan digital marketing ya. Dan dari beberapa video nanti juga teman-teman bisa lihat alasan-alasan atau sebab-sebab kenapa saya kayaknya juga mulai kurang gitu ya, atau tidak terlalu banyak lagi bicara tentang bisnis yang saya jalankan. Nah, nanti kita akan lihat teman-teman, apa sih yang menjadi hal yang membuat saya tuh agak sedikit berbeda gitu sekarang untuk promosi atau untuk konten-konten yang saya buat. Simak ya videonya. Kita masuk ke video yang pertama deh. Entah teman-teman sadari atau teman-teman tidak sadari ya, banyak sekali konten-konten yang akhir-akhir ini saya buat itu yang sifatnya seperti mindset gitu ya, yang sifatnya mungkin juga seperti tips, trik gitu. Jadi saya tidak terlalu banyak bicara tentang bisnis, MCI ya kayak gitu. Ini nih kenapa Mbak Desmai? Ada apa dengan Mbak Desmai? Tidak ada apa-apa dengan saya ya, karena gini, saya melihat dunia digital ya, dunia online ini yang mulai bergeser terus ya teman-teman ya, secara kebiasaannya, secara polanya ini mulai bergeser terus gitu. Nah, saya pun akhirnya harus mengadaptasi kondisi ini gitu, nggak bisa terus-terusan membicarakan hal yang sama bertahun-tahun gitu ya. Nah, jadi di video yang pertama ini saya mau kasih tahu teman-teman kenapa sih personal branding itu penting banget. Nah, jadi apapun yang saya suguhkan sebenarnya di YouTube channel saya atau di Instagram saya atau mungkin di video-video saya yang lainnya ya, yang di luar dari YouTube dan di luar dari Instagram, itu lebih banyak untuk memunculkan atau menonjolkan personal branding seorang Desmai ya. Jadi personal branding itu sendiri apa sih gitu ya, mungkin kayaknya sudah pernah ya, dari video-video saya sempat bahas juga tentang personal branding. Tapi berhubung video saya udah mencapai 260 video, saya tidak bisa mengingat lagi kapan saya bikin video tentang personal branding. Nah, saya akan ulang ya, dan lebih lengkapi penjelasannya di video yang pertama ini. Oke, kalau orang biasanya mendengar kata personal branding itu diartikan sebagai citra diri seseorang gitu ya. Nah, kalau kita kaitkan dengan bisnis teman-teman, personal branding ini artinya adalah kombinasi antara keterampilan atau skill dan pengalaman ya, sehingga menjadikan sosok seseorang yang sekarang. Nah, personal branding ini teman-teman punya peran yang sangat penting gitu ya untuk proses bisnis seseorang ya, dimana dia itu berusaha untuk menunjukkan sisi uniknya sehingga bagi orang lain menarik. Nah, seperti itu. Jadi itulah personal branding. Yang saya lakukan adalah terus membesarkan personal branding saya, menguatkan personal branding saya gitu ya, walaupun saya tidak mengaitkan langsung dengan bisnis yang saya jalankan. Nah, lalu apa aja sih gitu ya alasannya kenapa kita harus punya personal branding ya, terutama nih untuk bisnis kita nih gitu ya. Secara detailnya seperti apa Mbak manfaat kita membangun personal branding? Nah, kita akan bicarakan sama-sama teman-teman. Ada 4 alasan kenapa personal branding itu sangat penting kita bangun, yang kaitannya nanti untuk perkembangan bisnis kita. Nah, jadi di poin pertama, kenapa personal branding itu sangat penting untuk bisnis kita, yang pertama ya, karena dari personal branding itu bisa membangun kepercayaan orang lain terhadap kita teman-teman ya. Jadi karena kita ini mainnya di dunia online ya, otomatis teman-teman harus dilihat secara online kan ya. Jadi teman-teman perlu menunjukkan gitu loh, menunjukkan apa aja sih yang nilai-nilai diri teman-teman ini, apa aja sih value yang teman-teman punya, apa aja sih pencapaian-pencapaian yang sudah berhasil teman-teman cetak gitu. Terus bagaimana sih prosesnya kita dalam menjalani bisnis kita ini sehingga kita sekarang udah berhasil nih ya. Nah, itu dikemas teman-teman ya, dikemas ya dalam bentuk personal branding tadi, dilakukan sering
ya, mungkin ngeposting, terus bagaimana ya kita menunjukkan mungkin di story kita ya aktivitas apa yang kita lakukan yang semua arahnya positif gitu. Jadi walaupun yang teman-teman ceritakan ini tidak langsung berkaitan, tidak langsung menyebutkan bisnisnya apa, tidak langsung mengajak orang bergabung ya, maka nilai itu sebenarnya udah di-keep, sudah disimpan dengan orang tersebut, tinggal menunggu aja kapan orangnya siap, mungkin secara finansial udah siap transaksi gitu, tapi mereka sudah punya trust sama kita, dia sudah percaya sama kita. Nah, jadi itulah pentingnya personal branding yang pertama ya. Ketika sudah mulai terbentuk trustnya, percayanya, maka itu sangat memudahkan proses kita nanti ke depannya. Ya, bayangin kalau misalnya satu orang aja ya yang sudah suka dengan sosok teman-teman, dengan personal branding teman-teman yang sudah bagus, yang sudah kuat, baru satu yang join. Nah, enaknya di dunia online kita bisa mempengaruhi sangat banyak orang dengan mengerjakan satu hal aja ya, bangun aja personal brandingnya gitu. Maka banyak sebenarnya akan kita pengaruhi, peluang closingnya jauh lebih besar lagi. Penting banget personal branding. Yang kedua teman-teman, personal branding itu membuat teman-teman jadi lebih banyak koneksinya ya. Jadi karena ketertarikan orang lain dengan personal branding yang kita buat ya, sehingga membuat orang lain tuh pengen lebih kenal dengan kita ya, pengen lebih tahu tentang kita. Nah, sehingga itu akan membuat kita terkoneksi dengan banyak orang ya. Nah, ketika terkoneksi dengan banyak orang, ini justru lebih mempermudah kita kan untuk mendapatkan prospekan-prospekan baru. Tapi bukan kita yang mencari, mereka yang datang, karena mereka tertarik mungkin dengan kepintaran kita, mungkin dia tertarik juga dengan karakter kita gitu ya, yang dia lihat secara visualnya dari sosial media kita ya. Jadi kan asik banget gitu kalau kita sudah membangun personal branding dengan baik ya dan kuat. Lalu yang ketiga, personal branding itu juga berpengaruh besar terhadap kredibilitas seseorang loh ya. Jadi ketika orang lain ya melihat kekuatan personal branding kita, maka dia tidak akan ragu-ragu untuk kerjasama sama kita. Ya anggaplah di bisnis MCI, dia nggak akan ragu untuk join sama kita. Karena dari personal branding yang kita bentuk, yang kita buat, orang akan melihat bahwa dia ini udah spesialisnya nih di bisnisnya ini. Jadi buat apa lagi saya ragu? Ya saya yakin kalau misalnya bareng sama dia bisa sukses juga kayak dia. Ya, nah jadi luar biasa sih ya. Kalau masih ada yang bilang bahwa personal branding itu buat apa mbak, yang penting kerjakan aja bisnisnya. Iya benar, dikerjakan aja. Tapi kalau kita memang tujuannya adalah mengumpulkan ya atau mendapatkan sebanyak-banyaknya prospekan, maka kuncinya itu adalah di kemampuan kita membangun personal branding kita ya. Biar bagaimanapun itu nggak bisa diabaikan ya, asal personal branding yang kita bangun ini juga konsisten teman-teman. Jangan sampai kita mau dilihat sebagai sosok spesialisasi satu bisnis gitu ya, tapi kitanya ngerjain banyak bisnis gitu. Bisnis ini juga diambil, bisnis ini juga diambil, maka teman-teman tidak akan bisa membangun personal branding itu. Tidak ada spesialisasi, maka orang juga akan ragu-ragu. Ya gimana yang dijalanin dia aja banyak gitu ya. Nah jadi penting kan ya, kredibilitas itu pasti akan dilihat orang loh. Apalagi misalnya orang itu yang tipenya sangat memilih gitu. Aduh aku join sama siapa ya, joinnya sama siapa ya, aku sudah yakin nih join MCI ini mau pasang 7 titik misalnya gitu. Ya dia akan memperhatikan kredibilitas dari orang-orang yang dia lihat, mana yang paling meyakinkan gitu, secara bakatnya, secara pencapaiannya. Dan itu tuh bisa tergambarkan dari personal branding yang dibangun. Nah kalau yang keempat nih, personal branding itu ya kalau misalnya kita bangun dengan sangat baik, terus juga konsisten, itu akan memunculkan yang namanya authenticity atau keaslian ya. Jadi ketika personal branding ini memang kita bangun dengan jujur ya, seperti apa mungkin proses kita, perjalanan kita, maka nilai yang akan dilihat oleh orang lain ini adalah original mbaknya gitu. Jadi kayak misalnya kalau saya tuh sering bicara atau sering menulis gitu ya di postingan saya itu tentang bagaimana saya berproses di MCI, yang memang
itu kan memang saya rasakan ya, memang saya lalui dari awal sampai saya mulai ada hasil gitu ya. Saya bisa lunasin hutang, saya bisa beli mobil. Semua yang saya sampaikan itu bersifat asli ya, real, original, pengalaman pribadi saya. Sehingga ketika itu sering saya bangun ya, dalam bentuk konten lah, dalam bentuk tulisan gitu, dalam bentuk gambar, kadang-kadang juga saya kombinasikan gitu. Disitulah orang-orang akan melihat bahwa dia punya nilai yang berbeda dengan orang lainnya ya, karena keoriginalan seseorang tersebut ini gitu. Nah, jadi personal branding akhirnya ke situ juga, teman-teman, memperlihatkan bagaimana sisi originalnya kita. Itulah yang dicari orang sebenarnya, bukan bukan yang mungkin dia ngambil cerita dari orang lain gitu. Nah, kalau itu kan orang juga masih gimana ya mau percaya untuk join sama dia aja pengalamannya mana gitu, cerita hidupnya juga nggak tahu gitu seperti apa dari bisnisnya, tapi dia bilang bisnisnya sangat bagus gitu, tapi dia sendiri sejauh mana gitu. Nah, itu masih akan diragukan orang lain, teman-teman. Itu. Nah, jadi mulai sekarang ya, karena kondisi itu bergerak secara online terus, teman-teman perlu perhatikan juga 4 hal tadi itu ya, sehingga teman-teman akan melihat, oh ini alasannya Mbak Desmai ya sering bikin konten-konten yang memotivasi, sering bikin konten-konten tentang mindset ya. Nah, kira-kira teman-teman melihat saya membangun personal branding saya kemana coba? Jadi kalau ada yang berpikir bahwa wah Mbak Desmai udah nggak fokus lagi nih di MCI nih ya, dia seringnya sekarang tuh bikin konten tuh yang motivasi gitu, terus tips-tips, mungkin dia mau ini kali ya, mau seperti Mario Teguh gitu. Nggak gitu, teman-teman. Jadi saya sedang mengarahkan branding saya ini kepada hal yang menjadi tujuan saya ya. Ujung-ujungnya tetap juga ke bisnis MCI, cuman tidak dibangun secara langsung seperti dulu. Kalau dulu memang semua konten-konten saya itu arahnya langsung ke produk MCI, langsung ke bisnis MCI. Kalau sekarang saya mengikuti perkembangan gitu loh, secara digital marketing, karena saya mulai paham gitu lah. Terus juga saya menyadari bahwa orang yang datang kepada saya gitu, itu datang karena mendapatkan sebuah nilai dari kemampuan atau pengetahuan yang saya punya gitu. Jadi itulah personal branding yang sedang dibangun Desmai sekarang ini, bergeser dari yang dulu. Wajar, karena memang tahun ke tahun juga online juga bergeser gitu ya, polanya tuh berbeda lagi. Seperti yang saya bilang tadi, polanya akan selalu berubah, maka kita pun harus mengadaptasi itu. Oke, jadi sudah terjelaskan ya kenapa sih personal branding itu penting dan apa sih yang ada di pikirannya Desmai untuk mengikuti gitu ya yang menjadi pola digital marketing saat ini. Karena saya melihat online begitu besar sekali efeknya untuk bisnis ya. Orang-orang juga semakin bergeser, yang mengerjakan secara offline masih banyak, tapi kondisinya sekarang sangat bergeser kepada dunia online. Nah, itulah yang membuat saya mulai menggeserkan juga gitu branding yang mau saya bentuk. Tapi ya tujuannya tetap sama, tetap kok, saya tetap cinta bisnis MCI, cuman polanya, caranya sudah berbeda. Saya mengadaptasi gitu ya. Semoga teman-teman juga melihat nilai ini dan mulai memikirkan bagaimana caranya membentuk personal branding versi teman-teman sendiri. Oke, segitu dulu untuk video pertama. Kita lanjut ke video kedua. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak video ini sampai selesai. Kita ketemu di video yang selanjutnya. Better Life with MCI, masih kok dengan MCI ya. Sampai jumpa di video yang selanjutnya. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.